ya mbak tenang di sini ya gitu. Langsung lah si Chani manggil dokter. Dan gak lama kemudian setelah dokter datang, dokter langsung memeriksa Mbak Kia. Dokter ini pun sempat nanya, Mbak Kia kamu ada salah makan nggak? Nggak ada dok, nggak ada. Ini juga saya baru selesai buang air kecil dok. Terus perut saya kok rasanya sakit kali dok. Oh ya udah yuk kita bawa Mbak Kia ke rumah sakit ya. Perutnya Mbak Kia ini kram dan juga ada timbul bercak-bercak darah. Saya khawatir Mbak Kia kenapa-napa kata dokternya. Nah tepat setelah dokter tuh ngomong kayak gitu, Chani mendengar wah ada suara teriakan melengking dan sambil tertawa berada persis di atas kepalanya Mbak Kia. Aduh, aku dengar Mbak Kia. Chani waktu itu sampai gak berani nengok ke atas kepala Mbak Kia saking takutnya Wak. Tapi yang jelas waktu itu aku lihat ada rambut tiba-tiba datang dari mana. Rambut tuh ada di atas kepala Mbak Kia menjuntai ke bawah sampai ke mukanya Mbak Kia tuh Wak. Dan sosok yang ada di atas kepalanya si Mbak Kia ini tangannya tuh memiliki kuku-kuku panjang hitam dan seperti sedang mengikat perutnya Mbak Kia Wak. Dia di atas kepala ya kan, macam tangannya tuh kayak net dibelitkannya ke perutnya Mbak Kia. Ya Allah, Chani nengok itu udah gak bisa manggil-manggil siapa lagi, membeku dia Wak, terpaku dia, nge-freeze dia. Mau ngomong mulutnya macam terkunci kayak ada lemnya, gak bisa aku ngomong dia. Nah tapi untungnya ada perawat lain Wak, tepuknya pundak aku. Woi Chan, cepet ambil ambulan. Baru untung tersadar si Chan itu kan, dia pun langsung lah keluar nih sambil dengan ketakutan itu untuk memanggil ambulans. Nah setelah semuanya siap kan mereka mau berangkat ke rumah sakit kan. Setelah semuanya siap mereka pun bergeraklah ke rumah sakit. Di ambulan Chani lah nemenin Mbak Kia ini Wak. Chani juga ngusapin air yang memang sudah didoakan ke muka Mbak Kia kan, karena Chani ini khawatir Mbak Kia ini kenapa-napa. Setelah dia nengok ada sosok yang ganggu Mbak Kia tadi itu, Mbak Kia yang kuat ya, kita udah OTW ke rumah sakit Mbak. Aku juga udah telepon suami Mbak kuat ya. Chani terus lah nenangin Mbak Kia kan. Mbak Kia ngangguk-ngangguk aja situ. Nah sesampainya di rumah sakit Mbak Kia pun langsunglah diperiksa dan pada saat itu diketahui kalau Mbak Kia mengalami keguguran Wak. Dan kalian tahu sesaat setelah Chani mengetahui bahwa Mbak Kia ini mengalami keguguran, lagi-lagi Chani melihat sosok wanita berbaju biru dongker itu berada di bawah bed pasiennya Mbak Kia, di bawah kasur Mbak Kia. Lagi ngapain? Lagi mengunyah-ngunyah sesuatu menggunakan tangan kirinya, terus tangan kanannya megang bayi kecil. Wih, aduh tuh bayang, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Pilu hati aku nengok anak, sedih kali Nadia, tapi aku gak bisa berbuat apa-apa. Chani tengok Wak. Nah di keesokan harinya baru dari situ Chani mengetahui kalau hampir semua bidan yang bekerja di puskesmas itu mengalami keguguran. Dan kejadian yang mereka semua alami ini Wak, persis kali kayak dialamin sama Mbak Kia. Tiba-tiba demam, sakit perut, pendarahan, kemudian itu keguguran. Udah biasa bidan-bidan di sana keguguran. Astagfirullahaladzim. Dan yang bikin merindingnya